Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen memeriksa nadi Penatua Yunshan untuk melihat apakah dia sudah mati atau tidak, namun secara tiba-tiba Penatua Yunshan meraih tangannya. Dan langsung menertawakan mereka berdua, "Pak Tua, kemampuan aktingku semakin baik, bukan? Kalian telah tertipu, haha, aku hanya suka saat melihatmu panik." Sambil menahan kekesalan, Hu Qingyang menjelaskan alasan kedatangannya, Tetua Yunshan, ini murid baru kita, Gu Santong. Dalam konferensi Sengwu kali ini, dia memenangkan peringkat pertama untuk Sekte Gerbang 9 Surgawi kita. Dan juga, dia mengklaim telah memasuki inti Sungai Suci, dan ingin kamu memberinya sedikit nasihat. Dalam hatinya, Yunshan ini, tidak peduli berapa usianya, dia masih sangat suka bermain-main. Penatua Yunshan bergegas meraih bahu Gu Xuanchen, dan menanggapi, memasuki Sungai Suci di usia yang begitu muda, masa depanmu pasti akan sangat menjanjikan. Tapi, ketika aku pergi saat itu, aku membuat kesepakatan dengan pemilik Sungai Suci. Bahwa tidak boleh membicarakan apapun tentang Sungai Suci kepada siapapun selain mereka yang telah memasuki Sungai Suci. Tanpa basa-basi lagi, Penatua Yunshan bergegas meminta Hu Qingyang untuk segera pergi keluar, jadi aku hanya bisa meminta Patriark untuk pergi keluar terlebih dahulu. Mendengar itu, Hu Qingyang bergegas berjalan keluar, tidak masalah, aku akan pergi keluar terlebih dahulu. Setelah Hu Qingyang pergi, Penatua Yunshan langsung memanggil Gu Xuanchen, sekarang ikut denganku terlebih dahulu. Gu Xuanchen bergegas mengangguk, oke, bagus. Namun, Hu Qingyang bergegas mengirim transmisi suara kepada Penatua Yunshan, Yunsan, konfirmasikan identitas orang itu, dan cari tahu apakah latihannya benar-benar berasal dari Sungai Suci. Di sisi lain Penatua Yunsan yang telah menerima transmisi suara itu menjawab, baik Patriark. Sementara itu, Gu Xuanchen memantau situasi di sekelilingnya, untuk memastikan apakah masih ada orang lain di dalam. Setelah memastikan sudah tidak ada orang lain, selain Penatua Yunsan yang berjalan di depannya. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas memperlihatkan identitasnya, sebagai seorang pemilik Sungai Suci. Dengan cepat Penatua Yunshan bergegas berlutut, Yunsan, memberi hormat kepada Tuan. Sambil berjalan maju melewati Penatua Yunsan, Gu Xuanchen membalas, itu, bagus. Ia langsung pergi duduk di atas kursi, sambil meminum secangkir teh, kamu cukup pintar untuk tidak mengungkapkan identitasku saat bersama Patriark Sekte. Begitu Tuan masuk, aku sudah bisa merasakan auramu, jadi aku tidak berani berbicara omong kosong, karena takut merusak rencanamu. Sungai Suci telah berpindah tangan, dan aku, Yunshan, juga akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu seperti seekor anjing. Aku tidak tahu ada masalah apa sampai-sampai Tuan datang ke sini. Gu Xuanchen menjawab, aku telah menangkap beberapa budak Sungai Suci, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka mendapat kabar tentang keberadaan Putra Suci darimu. Aku bertanya kepadamu, bagaimana kamu mengetahui keberadaan Putra Suci, bisakah kamu menjelaskan secara detail? Penatua Yunsan bergegas menjelaskan, jadi begini, Patriark Hu telah menangkap seorang Putra Suci selama beberapa tahun. Dan dia hanya perlu mengaktifkan teknik pelacakan darah menggunakan esensi darah Putra Suci itu untuk melacak perkiraan lokasi Putra Suci lainnya. Hanya saja teknik pelacakan garis keturunan ini telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Putra Suci, jadi kami tidak berani menggunakannya lagi dan hanya mencobanya satu kali. Setelah mendengar semua penjelasannya, Gu Xuanchen bertanya, pernahkah kamu melihat seorang Putra Suci yang ditangkap oleh Patriark Sekte Gerbang 9 Surgawi? Penatua Yunsan menanggapi, mengenai tempat di mana Putra Suci dipenjara, hanya Patriark yang tahu, dan orang lain tidak boleh menanyakannya, jika tidak mereka akan dihukum berat oleh aturan sekte. Nyatanya, di seluruh Sekte Gerbang 9 Surgawi, tidak banyak orang yang tahu tentang Putra Suci. Gu Xuanchen membalas, itu artinya, Putra Suci yang dikatakan ditangkap mungkin tidak ada sama sekali. Sambil tersenyum ia lanjut bertanya, lalu, hal apa lagi yang kamu ketahui? Penatua Yunsan menjawab, faktanya, tidak hanya Sekte Gerbang 9 Surgawi, akan tetapi orang-orang dari 6 Sekte Suci lainnya juga dapat secara akurat melacak keberadaan Putra Suci.
Hanya saja aku tidak tahu apakah mereka mendapat informasi dari sekte lain atau informasi yang mereka dapatkan dengan menangkap putra suci lainnya sendiri. Apa maksudmu, semua master sekte dari 7 sekte besar domain suci juga dapat mengetahui keberadaan putra suci? Penatua Yunsan bergegas mengangguk, itu benar. Setelah mendengar semua penjelasan Penatua Yunsan, Gu Xuanchen berpikir, mengeluarkan aura membunuh pada pertemuan pertama, dan kejadian dari waktu ke waktu, apa ini hanya sebuah kebetulan? Sepertinya 7 kakak laki-laki yang ingin membunuhku adalah kalian. Setelah memikirkan semua itu, Gu Xuanchen membalas. Baiklah, aku sudah tahu segalanya, sekarang aku masih perlu menyembunyikan identitasku di Sekte Gerbang 9 Surgawi, kamu hanya perlu bekerja sama denganku, baik. Dengan aura membunuh Gu Xuanchen bergumam, kemudian hal yang harus dilakukan adalah melawan mereka satu persatu, atau melawan mereka semua sekaligus. Beberapa saat kemudian, di luar ruangan batu, Hu Qingyang masih berdiri menunggu mereka berdua selesai mengobrol. Tak menunggu lama, pintu ruangan batu mulai terbuka. Dan terlihat Penatua Yunsan, yang berjalan keluar sambil tertawa memuji Gu Xuanchen, hahaha, benar-benar seorang jenius mutlak. Baru saja aku saling berbagi beberapa wawasan tentang Sungai Suci, dengan Gu Santong. Tapi aku tidak menyangka dia memiliki pencerahan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Jika dia tumbuh dewasa dan sukses di masa depan, aku khawatir pencapaiannya akan jauh berada di atasku. Hu Qingyang mengamati mereka dengan cukup serius. Dan berpikir, sepertinya, lelaki tua itu telah mengkonfirmasi bahwa kultivasi orang ini berasal dari pencerahan penguasa Sungai Suci, dan sama sekali tidak ada perbedaan. Jika keahliannya diajarkan oleh penguasa Sungai Suci, itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, penguasa Sungai Suci adalah keberadaan tertinggi di wilayah suci, jadi tidak heran jika dia mengetahui setengah gerakan dari teknik buku surgawi Yin Yang. Jika Gu Santong benar-benar mendapatkan semua keterampilannya dari Sungai Suci, itu berarti dia bukan putra suci, dan tidak ada hubungannya dengan Gu Xuanchen. Apakah semua ini hanyalah kebetulan saja? Namun tiba-tiba ada seorang murid yang tergesa-gesa untuk lapor Patriark, ke-6 Master Sekte Besar Domain Suci datang untuk memberi penghormatan kepada sekte kita. Setelah mendapat laporan itu, Hu Qingyang membalas, aku mengerti, aku akan segera pergi, kamu kembali dulu, dalam hatinya, orang-orang ini tidak mematuhi perintahku dan datang tanpa izin. Beberapa saat kemudian, di aula Sekte Gerbang 9 Surgawi, Hu Qingyang berteriak memarahi mereka, kalian, apa yang kalian lakukan? Tanpa instruksi dariku, kalian datang ke Sekte Gerbang 9 Surgawi secara bersamaan, apakah kalian tidak takut identitas kalian terungkap? Nanmen Yi menanggapi, bagaimanapun, hal ini menyangkut kesuksesan kita dalam ribuan tahun ke depan. Beberapa dari kami khawatir kamu tidak dapat menangani sendiri, saudara ketiga, jadi kami datang untuk membantu kamu menyelesaikan penyelidikan. Hu Qingyang membalas, benarkah begitu? Aku pikir kalian tidak peduli tentang keselamatanku, tetapi karena kalian takut aku akan menyembunyikan Gu Xuanchen, jadi kalian sengaja datang ke sini. Sambil memukul kursi, Wu Qianlong berteriak, apakah kamu sudah tahu, rahasia apa yang terdapat pada pria itu, Gu Santong, sudahkah kamu memeriksanya? Mendengar dirinya malah diinterogasi, sontak membuat Hu Qingyang tersulut emosi. Tanpa basa-basi ia langsung melancarkan serangan ke arah Wu Qianlong. Mereka semua sontak terdiam seketika. Dengan aura penindasan, Hu Qingyang berteriak, apakah giliranmu untuk menginterogasiku? Niu Ben membuka suara, kakak ketiga, jangan salahkan kami karena tidak terlalu berhati-hati, jika kamu lebih jujur kepada saudara laki-lakimu, kami juga tidak perlu terlalu sensitif. Apa asal-usul Gu Santong ini, kamu juga harus menjelaskan secara rinci kepada kami. Hu Qingyang membalas, tebakanmu dan aku sebelumnya salah, keterampilan buku surgawi Yin dan Yang, milik Gu Santong berasal dari pemilik Sungai Suci, dan tidak ada hubungannya dengan Putra Suci. Zhang Zhenshan membalas, apakah dia berasal dari Sungai Suci? Itu benar, aku telah meminta Penatua Yunshan untuk menyelidiki dengan hati-hati,
dan telah dipastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Penatua Yunshan telah menjadi orang kepercayaanku selama bertahun-tahun, jadi dia tidak akan berani berbohong padaku. Setelah mendengar semua itu, Lin Zantian berniat pergi. Ini benar-benar hanya membuang waktuku saja. Kakak ketujuh, mari kita kembali. Sasi menanggapi, baik, saudara kelima. Namun tepat ketika mereka sudah ingin bubar, Niu Ben membalas, Penatua Yunshan tentu saja tidak akan berbohong kepadamu. Akan tetapi memasuki sungai suci tidak berarti dia bukan putra suci. Siapa bilang putra suci tidak dapat memasuki sungai suci? Sambil menyembuhkan luka di pundaknya, Wu Qianlong menanggapi, apa maksudmu? Sudah jelas Gu Santong tidak memiliki resonansi darah yang sama seperti kita. Niu Ben menjelaskan, di konferensi Seng Wu, semua orang pasti sudah melihat sendiri kemampuannya. Alkemis, seni bela diri, formasi, semuanya luar biasa. Jika dia menggunakan beberapa cara untuk menyegel darahnya, apa susahnya? Mendengar penjelasan Niu Ben, Nanmen Yi dengan serius bertanya, bisakah nafas garis keturunan ini disegel? Mengapa tidak bisa? Coba kalian sekarang serang aku, apakah kalian masih bisa merasakan kekuatan darahku? Tanpa pikir panjang Wu Qianlong bersiap melancarkan sebuah serangan ke arahnya, baiklah coba terima ini. Tak menunggu lama, serangan Wu Qianlong langsung melesat ke arahnya. Namun dengan sangat mudah, serangan yang ingin mengenai tubuhnya, langsung terpantul, dan bahkan kekuatan darah miliknya, sedikit pun tidak beresonansi. Melihat itu, mereka semua serempak terkejut, kekuatan darahnya tidak merespon, bagaimana ini bisa terjadi? Wu Qianlong yang melancarkan serangan ke arahnya juga seketika terperangah. Melihat Niu Ben bisa menyembunyikan nafas garis keturunan, Hu Qingyang bergegas menegurnya, Niu Ben kamu jangan bermain-main. Tanpa banyak basa-basi lagi, Niu Ben bergegas menjelaskan caranya menyembunyikan nafas garis keturunan. Ini adalah pil terbaru yang telah aku sempurnakan dengan darahku sendiri. Selama aku meminum pil ini, aku dapat dengan mudah menghindari persepsi darah. Juga karena aku bisa melakukan hal seperti ini, dengan kata lain, putra suci lainnya juga pasti bisa. Karena hal ini aku berani menebak, bahwa Gu Santong sebenarnya adalah Gu Xuanchen. Dengan penuh percaya diri, Niu Ben melanjutkan perkataannya, jika Gu Santong sengaja menyembunyikan identitasnya untuk mencari informasi, hal ini bukan tidak mungkin. Namun tepat ketika dia selesai menjelaskan semua itu, Hu Qingyang, dengan sangat cepat berpindah tepat di hadapannya, dan langsung mencekik lehernya. Melihat pergerakan Hu Qingyang yang begitu cepat, mereka berlima sontak terkejut seketika, sangat cepat. Dengan aura membunuh, Hu Qingyang bertanya, Niu Ben, kamu diam-diam mengembangkan pil seperti ini, di belakangku, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Sambil merintih kesakitan, Niu Ben bergegas meminta maaf, saudara ketiga, jangan bunuh aku minta maaf, aku hanya ingin mencoba membuat pil baru. Setelah mendengar alasan Niu Ben, Hu Qingyang langsung melepas cekikan di lehernya, akan kuampuni kamu kali ini. Dengan aura membunuh ia melontarkan sebuah ancaman kepada mereka semua. Jika aku mengetahui bahwa beberapa dari kalian tidak setia, kalian tahu apa yang akan terjadi, bukan? Mendengar ancaman yang dilontarkan Hu Qingyang, mereka sama sekali tidak berani untuk melawan, dan hanya bisa terdiam ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Hu Qingyang bergegas melesat pergi, berniat menemui Gu Xuanchen, kalian tetap di sini terlebih dahulu, aku akan pergi menemui Gu Santong secara langsung. Di sisi lain, terlihat Gu Xuanchen yang sedang berjalan santai menelusuri sebuah hutan. Akan tetapi secara mengejutkan, muncul beberapa jimat yang melesat menuju ke arahnya. Menyadari ada sesuatu yang mengarah ke dirinya, ia dengan cepat meningkatkan kewaspadaannya. Namun beberapa jimat yang melesat ke arahnya, semuanya menempel di pepohonan, di sekeliling Gu Xuanchen. Tak menunggu lama, jimat-jimat itu, membentuk sebuah formasi penyegelan, yang ditujukan untuk menyegel Gu Xuanchen di sana. Bukannya panik, Gu Xuanchen justru tersenyum, dalam hatinya, apakah dia sudah mengetahui identitasku, Hu Qingyang? Tak menunggu lama, Hu Qingyang, telah sampai tepat di hadapannya, dengan aura yang meluap-luap dari tubuhnya.
Dengan santai Gu Xuanchen bertanya, Master Sekte apa maksudnya ini? Hu Qingyang menanggapi, ini adalah formasi penghalang yang aku pasang. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk membukanya, tak akan ada yang bisa masuk atau keluar dari dalam sini. Oh, apakah Master Sekte sedang mencoba menguji keterampilanku lagi? Hu Qingyang membalas, tidak, aku hanya ingin bertanya. Dengan aura membunuh ia melanjutkan perkataannya, apakah kamu memang Gu Xuanchen? Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas melesat ke arahnya, dan langsung bersiap melancarkan sebuah serangan, kamu baru tahu sekarang. Ia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah Hu Qingyang, dan melanjutkan perkataannya, tapi sepertinya, itu semua sudah terlambat. Akan tetapi, serangan yang Gu Xuanchen lancarkan sama sekali, tak berhasil mengenai Hu Qingyang sedikit pun. Terlihat Hu Qingyang, yang berhasil menghindari serangan itu, berkata, hahaha, kamu berhasil menyusup masuk ke domain suci, pantas saja aku tidak bisa menemukanmu di benua Qingyun. Oh, rupanya pria berjubah hitam yang mencoba mengurungku di dalam lukisan pegunungan dan sungai Qingyun adalah kamu. Sambil beradu pukulan dengan Gu Xuanchen, Hu Qingyang menanggapi, seperti yang diharapkan dari orang yang mempelajari halaman lengkap buku surga Yin yang dari ayah, dia sungguh berbakat. Namun jika aku tidak membunuhmu hari ini, rencanaku untuk menguasai domain suci akan dihancurkan olehmu. Sambil terus melancarkan serangan, Gu Xuanchen membalas, kamu memang memiliki kemampuan, tapi sayangnya, musuhmu kali ini adalah aku. Tak ingin tinggal diam, Hu Qingyang bergegas melancarkan sebuah serangan, dan berhasil memukul mundur Gu Xuanchen, hahaha, kuharap kamu memiliki kemampuan untuk menandingi ocehanmu. Dengan wajah serius ia bergumam, pemanasan sudah selesai, sekarang kita bisa mulai serius. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Hu Qingyang bergegas melesat ke atas. Tak menunggu lama, Hu Qingyang bergegas mengaktifkan sebuah formasi Tai Xuan, aktif. Dan terjadilah sebuah ledakan energi yang cukup dahsyat di sekeliling Hu Qingyang. Hingga menimbulkan sebuah hembusan angin yang cukup dahsyat, Gu Xuanchen masih mencoba bertahan dari hembusan angin itu. Tak menunggu lama, hembusan angin telah mereda, dan terlihat, dari belakang Hu Qingyang muncul 3 buah lingkaran formasi, 3 formasi Changyu. Masing-masing formasi itu, memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain, ada yang berbentuk seperti mata, obat nyamuk, bintang, dan juga memiliki warna yang berbeda-beda pula. Setelah mengaktifkan formasi itu, Hu Qingyang dengan cukup angkuh, berdiri menatap Gu Xuanchen di bawah. Tanpa rasa takut, Gu Xuanchen berteriak, hehe, arai milikmu, layak untuk dihancurkan olehku. Tak menunggu lama, ia bergegas mengeluarkan pedang miliknya, akan kugunakan pedang ini. Tanpa basa-basi lagi, dengan berbekal sebilah pedang, Gu Xuanchen bergegas melesat ke arah Hu Qingyang di atas. Namun Hu Qingyang sama sekali, tak menganggap serius serangan Gu Xuanchen. Ia hanya mengandalkan formasi di belakangnya, dan dari dalam formasi muncul ribuan pedang yang melesat ke arah Gu Xuanchen dengan cukup cepat. Akan tetapi Gu Xuanchen dengan sangat mudah, menebas pedang-pedang yang mengarah ke dirinya. Ia terus menebas pedang-pedang itu, sambil terus melesat maju ke arah Hu Qingyang. Melihat Gu Xuanchen yang semakin mendekat ke arahnya, sontak membuat Hu Qingyang semakin panik. Dan tak menunggu lama, Gu Xuanchen telah berpindah tepat di belakang Hu Qingyang. Dalam hatinya, ada sedikit celah, namun terlihat formasi Hu Qingyang sebenarnya sudah mengetahui keberadaannya. Dan benar saja, tepat ketika Gu Xuanchen melancarkan serangan, sebuah dinding perisai langsung muncul memblokir serangannya. Mengetahui serangannya masih bisa diblokir, Gu Xuanchen sontak terkejut seketika. Dengan cukup santai, Hu Qingyang berteriak, meledak. Tak menunggu lama, Gu Xuanchen langsung terpental ke belakang dengan cukup keras, membentur bebatuan di sana. Setelah terlempar cukup keras, Gu Xuanchen masih mencoba berdiri dengan tubuh yang sempoyongan. Dan bergegas melirik, Hu Qingyang di atas dengan tatapan serius. Sementara itu, Hu Qingyang di atas, sontak menertawakannya, haha, sungguh naif. Formasiku memiliki serangan dan pertahanan, ditambah mata ajaib di tengah,
Ini juga bisa dikatakan formasi terkuat tanpa celah sedikit pun. Jadi tidak peduli seberapa hebat seni bela dirimu, kamu tetap tidak akan mungkin bisa melukai tubuhku sedikit pun, hehehe.